Salam semua, mari kita melanjutkan perkuliahan kita. Kali ini kita akan membahas kelanjutan tentang materi pneumatologi. Dan kita sudah beranjak di materi tentang kepenuhan Roh Kudus. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman mahasiswa sudah mengetahui apa karunia rohani yang dimiliki. Nah, sekarang kita mencoba mengerti bagaimana karunia rohani itu dimaksimalkan. Nah, tentunya karunia rohani itu dimaksimalkan melalui adanya kepenuhan Roh Kudus. Nah, kepenuhan Roh Kudus itu bagaimana? Mari kita dalami secara alkitabiah, secara pandangan biblisnya. Ingat bahwa pada bagian ini Roh Kudus itu adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi Trinitas. Dan tentunya sebagai pribadi dia punya atribut, dia punya personality, dan dia punya sesuatu yang menggambarkan bahwa dia adalah pribadi. Oleh karena itu, tentu kepenuhan Roh Kudus pasti nanti akan erat kaitannya dengan relasi kita dengan Roh Kudus itu sendiri. Nah, kita akan coba melihat dulu secara alkitabiah. Kita buka bersama dari Kisah Para Rasul, ayat yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pertama, ayat yang ke-8. Dalam bahasa Indonesia, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam NAS-nya, versi bahasa Inggrisnya, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and even to the remotest part of the earth. Nah, pada bagian ini kita akan melihat pada bagian kuasa. Kamu akan menerima kuasa, but you shall receive power. Dalam bahasa Inggris, kuasa ini diberikan arti dengan kata power. Dan dalam bahasa Indonesia diberikan dengan kata kuasa. Nah, kata kuasa dan power ini menunjukkan kekuatan, sebuah tenaga yang diberikan. Jadi, kalau kita kelelahan, tiba-tiba ada tenaga baru, nah itulah tenaga yang dimaksud dengan kata kuasa ataupun dengan kata power. Dan tenaga ini sifatnya adalah sifat yang temporari. Jadi seperti misalnya kita juga lagi kedinginan, tiba-tiba tangan kita dekatkan ke api, nah itu panas, kemudian kita berikan di pipi kita, maka pipi kita akan merasa panas, namun sifatnya adalah temporal. Nah, sifat temporal itu berasal dari mana? Nah, dalam bahasa aslinya ala lempeste dunamin. Nah, kata yang merah dunamin ini berarti bahwa kekuatan atau power yang bersifat temporari, dari kata dinamo, dunamin. Power ini adalah power yang diberikan secara temporari. Yang ini seperti kekuatan yang meledak-ledak, tapi hanya diberikan temporari. Nah, dunamin ini berhubungan dengan kata yang merah di bawahnya, yaitu pneumatos. Ala lempeste dunamin model tontos to agio pneumatos, yang bahwa diartikan juga sama, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pneumatos itu turun ke atas kita, Roh Kudus ini turun ke atas kita, maka kita akan punya dunamin. Nah, oleh karena itu, kepenuhan Roh Kudus itu selalu berhubungan dengan bagian ini, bahwa saya memiliki relasi dengan Roh Kudus turun ke atas saya, Roh Kudus ada dalam hati saya, maka saya memperoleh dunamin itu. Nah, dunamin ini adalah kekuatan yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, sesuai dengan personalitasnya kemarin, Roh Kudus diberi nama sebagai roh penghibur, roh penolong, kemudian juga roh yang sebagai sahabat,
pribadi yang manis, yang lembut, dan seterusnya. Karena apa? Karena Roh Kudus ketika ada dalam hati kita, turun ke kita, maka Dia akan memberikan dunamin itu ke kita. Nah, dari pandangan ini kita bisa mengerti bahwa kepenuhan Roh Kudus ini adalah suatu hubungan yang dinamis antara orang percaya dalam mengandalkan pribadi Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan yang dinamis. Berarti kekuatan itu tidak serta-merta selalu ada. Kecuali kalau memang orang percaya itu selalu mengandalkan Roh Kudus. Makanya setiap orang percaya harus selalu mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupannya, sehingga kekuatan dunamin atau kekuatan yang bersifat dinamis itu selalu bisa muncul, selalu bisa diberikan, dan kita sebagai orang percaya akan ada pada fase yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus adalah pengertian di mana relasi kita sejalan dengan keinginan dari Roh Kudus, dan apa yang kita buat ya kita memiliki dunamin atau power atau kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus tersebut. Nah, secara diagram sederhananya seperti gambar ini, orang percaya dan Roh Kudus, maka ya Roh Kudus ada di dalam orang percaya. Sesederhana itu. Dan ingat bahwa Roh Kudus ini bukanlah sebuah roh yang bebas, yang mungkin lelembut, atau mungkin roh teritorial atau apapun, tapi Roh Kudus ini adalah pribadi. Nah, yang namanya pribadi itu ya kita bisa berelasi seperti pribadi Yesus yang kita kenal sendiri bahwa Dia adalah Tuhan, Dia mempunyai gelar Kristus, Dia adalah juru selamat. Nah, Roh Kudus ini pun juga pribadi yang menolong kita, pribadi yang memberikan penghibur, pribadi yang mengempower atau memberikan kelengkapan kita. Jadi istilahnya orang percaya dengan Roh Kudus jadi satu, maka itu disebut dengan kepenuhan Roh. Dan ketika keinginan kita dan keinginan Roh Kudus itu sejalan, ya maka akan terjadi yang namanya kepenuhan Roh Kudus tersebut. Nah, bagian ini tuh secara sederhana bisa kita lihat juga kalau teman-teman pernah lihat film Transformer yang lama, ketika saat itu Optimus Prime kewalahan, nah dia dibantu oleh robot yang lama, dan robot itu bergabung kepada dirinya sehingga dia bisa terbang dan lebih kuat. Nah, demikian juga ketika kita orang percaya bergabung dengan Roh Kudus ada di pada kita, nah kita bisa melakukan hal-hal yang ya sebelumnya mungkin tidak kita pikirkan. Oleh karena itu memang dalam hal ini yang paling penting adalah relasi dengan pribadi Roh Kudus dan mengerti apa karunia kita. Dan ingat dalam pelajaran karunia rohani kemarin, setiap orang itu punya karunia rohani untuk tubuhnya, untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi tidak perlu iri. Nah, maka ketika kita ada dalam fase yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus, apa yang kita lakukan? Ya memaksimalkan karunia tersebut untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, tujuan pemenuhan roh sendiri, kepenuhan roh sendiri adalah untuk kepentingan misi. Jelas bahwa apapun yang Anda lakukan ketika Anda kepenuhan Roh Kudus, maka Anda akan dimampukan untuk mengerjakan hal-hal yang ya tentunya Anda belum pikirkan. Dan ingat di bagian ini tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan ayatnya tidak berhenti di situ saja. Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi tujuan kepenuhan roh ya untuk mengabarkan kebesaran-kebesaran, untuk memartakan Injil Allah yang besar kepada seluruh dunia, dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka yang pertama bahwa kepenuhan Roh Kudus ini adalah kepentingan misi. Sama seperti misi inkarnasional ketika Allah itu turun dalam wujud Kristus untuk menyelamatkan manusia, maka Roh Kudus itu turun untuk melengkapi manusia supaya manusia juga berinkarnasi ke dunia-dunia yang belum disentuh Injil. Mereka datang ke sana untuk mewartakan Injil, untuk mewartakan kebenaran Kristus. Dan kemudian tujuan kepenuhan roh yang kedua adalah untuk bertambahnya kuasa pelayanan.
Nah, tentunya kuasa pelayanan ini setelah kita bermisi dan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, tentunya pasti jiwa itu harus dirawat, jiwa-jiwa itu harus kembali dikuatkan. Oleh karena itu ya harus ada yang namanya pelayanan yang secara kontinu. Nah, pelayanan yang kontinu ini siapa yang memberikan kekuatan? Yang tentu adalah Roh Kudus. Oleh karena itu setiap pelayanan Tuhan hendaknya ketika berdoa ya harus minta untuk kepenuhan Roh Kudus supaya apa dimampukan dalam pelaksanaan pelayanan. Dan terakhir adalah untuk pribadi, yaitu bertambahnya kekudusan. Nah, untuk kepentingan misi kita bisa lihat di sini ya. Di situ ada Yerusalem, Samaria, Yudea, dan ujung bumi. Nah, orang-orang beberapa menafsirkan bahwa Yerusalem ini adalah ya misi yang dilakukan di kalangan terdekat kita, mungkin dari rumah kita, keluarga besar kita, apakah sudah mengenal Kristus atau belum. Kemudian Yudea adalah orang yang di dekat dari Yerusalem, maka itu juga bisa diumpamakan seperti itu istilahnya, yaitu orang-orang Kristen yang mungkin belum terjamah, yang belum mengerti tentang kebenaran Injil, yang belum mengerti tentang kebenaran Kristus. Kemudian Samaria, kalau Samaria ini ya mereka yang mungkin belum percaya Yesus sama sekali, tapi dekat dengan Kekristenan. Dan ujung bumi ya sama sekali belum mengenal Kristus. Jadi kita bisa mengupamakan bahwa Yerusalem, Yudea, Samaria ke ujung bumi ya dalam lingkungan seperti itu. Yerusalem orang terdekat, Yudea adalah orang Kristen yang juga dekat, Samaria adalah bukan Kristen tapi dekat dengan kekristenan. Kemudian ujung bumi adalah mereka yang sama sekali belum mengenal Kristus. Yang pada akhirnya Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi ini harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi ketika Anda kuliah di misi, ya apakah Anda sudah melakukan kepentingan misi ini di keluarga Anda, di warga jemaat sekitar Anda, kemudian di Samaria, maksud Samaria adalah mereka yang dekat dengan Kekristenan, dan hingga ujung bumi. Itu perumpamaannya ya, bukan yang secara harafiah. Kalau memang ini diumpamakan bisa seperti itu juga baik, meskipun kalau harafiah pun juga letaknya itu juga berdekatan. Yerusalem dekat dengan Yudea, Yudea bertentangan dengan Samaria, dan yang paling jauh adalah ujung bumi. Nah, prinsip dari dipenuhi Roh Kudus adalah ini, relasi dengan Roh Kudus, pertumbuhan iman, dan kekudusan. Wes, sesederhana ini saja. Jadi, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita juga harus punya relasi dengan pribadi ini. Nah, kalau kita tidak punya relasi dengan pribadi Roh Kudus, maka ya kita tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, maka teman-teman sudah melulusi mata kuliah spiritualitas. Nah, spiritualitas itu ya seperti halnya kita punya relasi dengan Roh Kudus, setiap hari berjumpa dan minta untuk dikuatkan oleh Roh Kudus. Dan kemudian dalam relasi tersebut kita juga bertumbuh dalam iman, penyerahan secara total pada Roh Kudus. Nah, maksud penyerahan yang total ini ya tentunya bukan hanya sekedar manut saja atau sekedar ya terima saja, tapi di mana keinginan kita sendiri itu selaras dengan keinginan Roh Kudus. Jadi tentunya kita digerakkan oleh visi Allah, dan visi Allah ini juga sama dengan visi dari Roh Kudus sebagai pribadi kita. Dan yang terakhir adalah kekudusan. Dalam kekudusan ya tentunya relasi, spiritualitas, penyerahan iman ya ditopang dengan kekudusan. Orang yang kudus adalah mereka, berbahagialah orang yang kudus karena mereka akan melihat Allah. Nah, tentunya hal ini adalah prinsip untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, bagian ini yang akan menjadi akhir dari kepenuhan Roh Kudus. Untuk materi selanjutnya kita akan lihat berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.